fokus teliti benar, bilang itu. Karena kita juga ini kan suatu PR besar yang akan menjadi kekuatan kita bersama gitu. Jadi justru kita harus melibatkan semua pihak untuk memastikan ya kembali itu kita mengikuti aturan yang ada. Baru menghadap kepada Bapak Presiden dan kami juga mengupdate, melaporkan progres dari Danantara dalam pelaksanaannya ke depannya, dan arahan juga dari Bapak Presiden agar proses ini dilakukan secara transparan, secara terbuka, mengikuti peraturan yang ada, dan paling penting governance-nya atau tata kelolanya itu harus diutamakan. Dan harapannya tentunya ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga dengan cepat, ya. Dan oleh sebab itu kami ini diminta untuk selalu mengupdate ke Bapak Presiden progres-progresnya, karena beliau ingin mengikuti langsung proses-proses ini, sehingga Danantara seperti yang sudah dicanangkan, kami pun kebetulan baru kembali dari beberapa negara termasuk dari Abu Dhabi, dan dari beberapa negara itu juga memberikan dukungan dan masukan penuh dan supportnya, dan responnya kalau boleh saya sampaikan juga sangat positif dari beberapa negara, termasuk juga terakhir dari UK dan juga dari Abu Dhabi. Responnya sangat positif, dan bahkan mereka siap memberikan juga asistensi. Harapannya ini bisa menjadi kekuatan dari kita semua yang memang selama ini mungkin belum kita gali secara optimal, dan ini juga akan didampingi langsung oleh Pak Haris untuk ikut mengikuti dan juga memastikan bahwa ini sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga bagaimana tadi sampaikan, yang paling penting juga orang-orangnya, manajemennya juga dipilih yang baik dan benar, kata Aran, dan harus profesional ya Pak ya. Itu juga arahannya dari beliau, dan kedepannya ini prosesnya akan kita laporkan secara bertahap kepada beliau. Dan harapannya tadi juga di luar itu adalah ini juga berkaitan juga nanti agar kita bisa mampu membiayai, tidak hanya bergantung kepada investor dari luar, tetapi juga mempunyai kekuatan dari diri sendiri, dan juga bisa bersama-sama dengan investor luar untuk mempercepat target dari 8% ini. Nah, oleh sebab itu hilirisasi juga tadi disampaikan menjadi hal yang sangat penting, bersama-sama dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, Danantara, dan hilirisasi. Tadi 4 hal itu menjadi faktor utama dan prioritas utama dari Bapak Presiden Prabowo. Oleh sebab itu kami tentunya sebagai pembantu beliau akan melaksanakan dan tugas dan amanah dari beliau ini, karena ini akan memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dari saya seperti itu. Silakan Pak. Cukup ya, saya kira cukup ya. Oke. Justru tidak ada hambatan. Justru kita sesuai dengan Bapak Presiden ingin memastikan bahwa kita ini melakukan ini sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Jadi kita lihat itu semua satu persatu. Kita juga ingin memastikan bahwa strukturnya adalah struktur yang benar, dan juga kita ingin memastikan bahwa ini kan suatu pekerjaan yang sangat besar, dan tentunya juga melibatkan karena ini contohnya perusahaan terbuka, melibatkan undang-undang pasar modal. Jadi apa? Jadi kita juga mesti comply, kita harus juga mengikuti undang-undang pasar modal, contohnya seperti itu. Jadi kita akan mengikuti itu, aturan itu semua. Jadi justru kita ingin memastikan kita ini seperti arahan Bapak Presiden harus mengikuti aturan yang ada, supaya governance-nya, tata kelolanya itu benar-benar berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah dari tim Danantara juga sudah bekerja sangat luar biasa, dan sudah mengidentifikasi itu semua bersama-sama juga dengan kementerian lain, karena ini kan juga melibatkan kementerian hukum, melibatkan BUMN, melibatkan OJK, melibatkan pasar modal, melibatkan INA, dan juga melibatkan kementerian-kementerian lainnya. Jadi ini adalah suatu PR besar, dan kita mendapatkan arahan
pastikan ini berjalan dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Oh, justru saya sampaikan kembali, justru kita tidak ada masalah sama sekali. Justru kita ingin memastikan, ya kembali lagi, suatu rencana besar kita harus lakukan dengan cara yang benar dengan mengikuti peraturan yang ada. Intinya seperti itu, gitu ya. Kan kita harus teliti benar, dan ini arahan Bapak Presiden tuh harus teliti benar, Bang itu. Karena kita juga, ini kan suatu PR besar yang akan menjadi kekuatan kita bersama, gitu. Jadi justru kita harus melibatkan semua pihak. Untuk memastikan ya kembali itu kita mengikuti aturan yang ada. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu harus diatur dulu lewat Permenaker. Makanya tidak elok kalau saya memberi keterangan. Tapi draftnya tadi disetujui Pak, yang dibawa oleh Menaker. Nanti ada Pak Menaker yang jelasin. Ya, Pak Menaker masih di dalam. Dikit lagi nih, ya. Nanya soal Bali 9. Nah, kalau Bali 9, sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan. Tetapi kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menugaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu. Tetapi bukan hanya itu saja, kepada seluruh pemerintah negara sahabat yang mempunyai warga negara yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan, itu nanti wajib membuat surat kepada pemerintah Indonesia. Syaratnya yang kami sampaikan sekali lagi satu, bahwa mereka harus mengakui menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung. Yang kedua, Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan karena pertimbangan kemanusiaan. Itu satu. Yang kedua, yang terakhir,